Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. RDOWS adalah regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal. Meliputi: pertama, melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. Kemudian yang kelima, meminta salah satu staf, FKTP, pasien atau sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, video saya yang ke-215 ini akan membahas tujuan, manfaat, dan strategi PPI atau pencegahan dan penanggulangan infeksi. Saya anjurkan Sobat sehat melihat video tentang PPI pada video 212 sampai dengan 214 dan video 132. Apa sih tujuan PPI? Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus mata rantai penularan infeksi melalui penerapan PPI. Lalu, apakah manfaat PPI? Ada beberapa manfaat PPI. Pertama, mencegah dan melindungi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar pelayanan kesehatan dari risiko dan paparan terjadinya penularan infeksi, baik yang terjadi saat pelayanan di dalam fasilitas kesehatan maupun pelayanan di luar fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, menurunkan atau meminimalkan kejadian infeksi berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, petugas, dan pengunjung serta masyarakat sekitar fasilitas kesehatan sehingga pelayanan menjadi cost effectiveness. Ketiga, dapat memberikan gambaran atau informasi tentang mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP sesuai standar yang berlaku. 4. Pengelolaan sumber daya dapat lebih efektif dan efisien melalui manajemen PPI sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi atau audit, serta pelaporan kejadian infeksi. Selanjutnya, bagaimana strategi implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI? Strategi PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan mampu laksana, efisien, efektif, dengan mengikuti kebijakan dan standar serta prosedur yang sudah ditetapkan. Untuk itu, setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik puskesmas maupun klinik, perlu menerapkan strategi berikut ini. Pertama, membuat kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan berupa kebijakan, kemudian menetapkan komite atau tim atau penanggung jawab PPI, menyediakan pedoman, panduan, SPO, pelaksanaan PPI, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, merencanakan dan memenuhi sarana, prasarana, alat,
sumber daya manusia, dan anggaran untuk pelaksanaan PPI sesuai kemampuan dan skala prioritas yang ditetapkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang ketiga adalah menerapkan PPI secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik dilaksanakan di dalam maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang tercermin dalam perencanaan atau P1, pengorganisasian dan pelaksanaan atau P2, pengawasan, pengendalian dan penilaian atau P3. Keempat, melaporkan kejadian infeksi, melakukan surveillance dan Infection Control Risk Assessment atau ICRA sebagai bagian dari upaya perbaikan mutu berkesinambungan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 215 ini kita telah membahas tujuan, manfaat dan strategi PPI atau pencegahan dan penanggulangan infeksi. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang PPI di Fasyankes dan Pedoman Teknis PPI di FKTP Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 216 untuk membahas kewaspadaan isolasi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.